حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita. Dengan keimanan kepada Allah, pasti iman kepada semua wahyu Allah, pasti iman kepada semua Rasul Allah. Banyak orang yang mengaku beriman kepada sebahagian Nabi dan kufur kepada Nabi yang lain. Banyak orang yang mengaku iman kepada sebagian kitab tapi kufur kepada kitab yang lain. Atau beriman kepada Al-Quran secara pengakuan tetapi belum direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan, namun kita dituntut untuk membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tidak akan mampu membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memperhatikan Al-Quran dari berbagai segi. Sesuai kemampuan kita, kita kembali kepada memperhatikan hakikat Al-Quran dari segi bacaannya yang disebut dengan Quran, dari segi tulisannya yang disebut dengan Alkitab, dari segi fungsinya yang disebut dengan zikir, dan dampak dari zikir kepada Allah melalui Al-Quran, dampak dari keimanan kepada bacaannya dengan mengikuti bacaan yang sesuai aturan, dan dampak dari perhatian kita kepada tulisan, maka ada furqan dalam diri kita, pemisah antara hak dan batil. 4 nama untuk wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ini langsung namanya dari Allah. Al-Quran itulah nama yang paling populer. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Alkitab juga tercantum di awal Al-Baqarah, di awal Ali Imran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Adz-dzikr inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian dalam surat Al-Qamar terulang kalimat adz-dzikr. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Al-Qur'an untuk zikir. Lalu Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Jadi ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, ada Al-Kitab, dan ada Al-Quran. Itu yang sudah kita coba sejak pertemuan yang lalu untuk menjiwai nama satu demi satu. Quran adalah bacaan, berbeda dengan yang lain. Dan kita ingin menjadi generasi Qurani, maka tentunya berbeda dengan generasi yang lain. Karena Quran berbeda dalam berbagai segi, bukan saja bacaannya, tulisannya juga berbeda, makna zikirnya pun berbeda, makna furqannya pun berbeda. Bacaan sudah jelas, tidak ada bacaan kitab yang lain yang memiliki aturan begitu detail, begitu rinci, dan dipelajari oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Subhanallah, nggak ada yang lain yang seperti itu. Gimana suaranya, jelas nggak pakai ini? Oh iya, baik. Untuk nanti ya. Nah, kemudian Alkitab, tulisan wahyu ini beda dengan tulisan yang lain. Di dalam Kitabul Quran ini banyak tulisan yang dibaca, banyak tulisan yang tidak dibaca, dan banyak bacaan yang tidak ditulis. Mungkin bagi sebahagian masih belum jelas ini.
Banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Dan juga banyak huruf yang memang memiliki bacaan yang berbeda. Satu huruf memiliki beberapa bacaan. Satu bacaan memiliki beberapa huruf. Kan sina pusingan heulaan. Inilah Al-Quran berbeda dengan yang lain. Demikian pula kalau kita perhatikan perbedaan Al-Quran, susunan surat tidak menggambarkan susunan bab per bab dalam buku yang kita kenal karya manusia. Susunan ayat berbeda dengan susunan paragraf-paragraf karya manusia. Susunan kata, bahkan susunan huruf, semuanya memiliki makna. Susunan surat memiliki makna, susunan ayat, susunan kata, dan susunan huruf. Sekarang kita gali sekilas tentang susunan surat dulu. Ini mungkin bisa kita katakan sebagai ya hasil interaksi sebahagian hamba-hamba Allah. Kita awali dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini turun di Al-Madinah, di Madinah dan di Mekah. Al-Fatihah ini. Kalau kita perhatikan Al-Fatihah diawali, ini kita lihat awalnya dulu. Bawaan atau watak atau karakteristik Al-Quran beda dengan yang lain. Surat Al-Fatihah diawali dengan bimbingan bagaimana cara membaca kenikmatan di seluruh dunia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan kalimat Alhamdulillah kita digiring untuk membaca semua kenikmatan. Jangan sekali-kali engkau merasa pemilik. Semuanya milik Allah. Berarti mata ini kan kita nikmat, ya milik Allah. Mulut kita nikmati, ya milik Allah. Kita hanya diberi hak guna pakai, ya. Tidak diberi hak kepemilikan secara mutlak. Kalau Allah kehendaki untuk dicabut manfaatnya, kita tidak berdaya. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang sudah kehilangan sebahagian giginya. Atau sudah dikurangi fungsi matanya. Ketika dicabut kacamatanya, aduh terjelas. Tidak ada perbedaan yang cantik dengan yang lebih cantik. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan awal surat Al-Fatihah. Kita baca awal dulu, watak awal surat demi surat. Surat Al-Fatihah membimbing kita untuk membaca alam secara keseluruhan. Lalu Al-Baqarah diawali dengan bimbingan dari Allah. Engkau ingin membaca alam secara keseluruhan dengan bacaan yang berguna, yang bermanfaat, yang mengarahkan diri engkau kepada Allah. Baca Alkitab. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam surat Al-Baqarah dengan bimbingan Alkitab, kita digiring untuk membaca bawaan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kehidupan manusia terbagi dua, yang taat dan yang tidak taat. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada yang taat dan tidak taat, dan dirinci dalam surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tentang dua putra Adam. Yang satu taat kepada Allah, yang satu taat kepada nafsunya. Surat Al-Baqarah mengantarkan kita membaca bawaan manusia. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan yang tidak beriman terbagi dua. Ada yang pura-pura beriman, ada yang terus terang ketidakberimanannya. Di awal Al-Baqarah kita mendapatkan bimbingan Al-Quran dengan memperkenalkan sifat-sifat muttaqin yang mesti kita miliki. Hudalil muttaqin sampai ulaika humul muflihun. 5 ayat sifat muttaqin. Lalu
Untuk supaya memperjelas hakikat muttaqin, kita lihat lawannya muttaqin, yaitu iddal ladzina kafaru. Dan kata muttaqin dengan bentuk kata sifat, artinya melekat pada kehidupan sehari-hari, itulah muttaqin. Dan kafaru sebetulnya diketahui walaupun tidak berinteraksi. Kalau muttaqin baru kita akan ketahui hakikat muttaqin kalau kita berinteraksi, makanya dengan kata sifat. Sebab boleh jadi sewaktu-waktu kita lihat, oh ini orang baik, ini takwa, setelah itu kita dikagetkan. Tapi kalau kafaru, sekilas saja dapat kita kenal. Orang anti-Islam, anti-Quran, ya kafaru. Kufur kepada Islam, kufur kepada Al-Quran. Tapi dengan kata kerja. Kalau muttaqin dengan kata sifat, bukan ittaqau, tapi muttaqin kata sifat. Kalau kafaru dengan kata kerja. Kalau kata kerja masih diharapkan boleh jadi besok dia berubah. Makanya kita dakwahi mereka. Dan yang memberikan nikmat iman, nikmat hidayah Allah, bukan kita. Sawa'un alaihim a'dzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Setelahnya kita mengenal muttaqin dan kita kenal siapa orang-orang kafir, hendaklah waspada. Jangan-jangan ada orang yang kita pandang muttaqin padahal bukan. Pada ayat berikutnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Sampai 13 ayat berbicara tentang orang pura-pura beriman dan tidak disebutkan namanya dalam 13 ayat ini. Beda dengan sifat muttaqin disebut muttaqin, hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kafaru dengan kata kerja kafaru kufur. Tapi orang yang pura-pura beriman padahal kufur tidak disebutkan namanya. Yang sudah pasti kata para ulama Al-Quran itu yang disebut dengan munafiqin. Tapi kata munafikin dalam 13 ayat sifat-sifatnya begitu jelas, tetapi tidak disebut munafik. Hati-hati kita jangan sampai mengatakan kamu munafik. Hati-hati, Allah saja enggak. Kita kadang-kadang kata munafik begitu gampang keluar dari mulut. Saya sih enggak munafik, saya betul-betul mencintai dia. Kamu terus terang aja lah, jangan munafik. Nah, kalau kata munafik di sini bukan munafik kalau Qur'ani ini nampaknya. Munafik bahasa kita itu. Ya, mudah-mudahan tidak sampai berdosa. Sebab hati-hati, menuduh kafir kepada orang yang tidak kufur, kekufuran akan kembali kepada yang berkata. Dan munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kita kadang-kadang menggunakan kata munafik begitu gampang gitu ya. Kamu munafik ya. Hati-hati itu. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Dalam surat Al-Hujurat, kata yang paling buruk itulah kata fusuk. Karena kata fasik bisa terjadi pada mukmin dan pada non mukmin, pada muslim dan non muslim kalau fasik. Tapi kalau munafik itu jelas posisi yang sangat hina, yang sangat rendah di hadapan Allah. Kata munafik. 13 ayat berbicara tentang orang munafik tanpa menyebut munafik. Pelajaran yang sangat berarti bagi kita, harus hati-hati mengatakan munafik. Makanya Rasul saja mengatakan ayatul munafik, tanda-tanda munafik. Jadi kita pun kalau menemukan seseorang yang banyak berbohong, berdusta, khianat kepada janji, engkau memiliki sifat orang munafik. Jangan berkata engkau munafik. Tapi ada sifat munafik pada dirimu. Bukan berarti engkau sudah jadi munafik. Kalau pada diri Bapak ada sifat-sifat orang Arab, apakah jadi orang Arab? Enggak. Ada sifat-sifat orang Australia, apakah jadi orang Australia? Enggak juga kan. Ya ada sifat. Dan saya kemarin membahas di pesantren tentang tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalimat ini sering dijadikan sebagai dalil untuk memvonis beberapa orang yang dipandang menyerupai orang kafir, langsung engkau menyerupai orang kafir, engkau termasuk orang kafir. Hati-hati ini. Saya sempat merenung tentang kalimat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk kaum tersebut. Nanti dulu, ini maknanya ini enggak jelas ini. Kalau enggak dibatasi,
Repot ini memahami makna ini. Kalau sekiranya orang muslim menyerupai orang kafir disebut orang kafir, apakah orang kafir menyerupai muslim disebut orang muslim? Enggak. Kan mestinya begitu kan? Kalau kita mau memahami tekstual kalimat tadi. Apakah kalau kita menyerupai orang barat jadi orang barat? Ada orang barat datang ke Indonesia pakai baju batik, apakah langsung jadi orang Indonesia? Kan enggak. Jadi redaksi itu apa maknanya? Saya masih sulit untuk memahaminya. Kalau dibatasi, siapa yang membatasi? Maka saya berusaha untuk mencari hadis itu. Ditemukan riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah, riwayat At-Tabrani. Untuk riwayat Ibnu Majah, kata Albani itu sahih, tetapi dikritisi oleh yang lain karena di situ ada orang yang tidak dipandang sahih. Belum lagi yang riwayat Ahmad, riwayat At-Tabrani, semuanya mengandung cacat. Ada Ibnu Sauban, ada Hisham bin Hasan, ada Ibnul Nadri, semuanya lemah. Jadi yang sering disebut man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, hadisnya lemah. Sebab bagaimana mungkin hanya menyerupai langsung dicap? Cukup berat. Padahal kehidupan umat Islam juga banyak menyerupai non-muslim yang disahkan Rasul. Tawaf sebelum Rasulullah lahir sudah biasa dilakukan musyrikin Quraisy. Sudah biasa. Berkurban, motong hewan, itu sudah biasa dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Hanya berbeda niat. Tapi kan menyerupai, ya ternyata kalimat menyerupai satu kaum langsung digebor-gemborkan sehingga sekian banyak kebiasaan umat Islam yang baik karena ada keserupaan dengan yang lain langsung di stop. Akhirnya sulit untuk beramal baik karena takut menyerupai terus. Khawatir kalimat itu adalah diviralkan oleh orang luar supaya umat Islam semakin sempit gerakannya. Kan dulu pernah ramai kan waktu hari raya Idul Fitri, ada diskusi di Masjid Pusdai tentang masalah segitiga. Ada di masjid segitiga ini menyerupai Yahudi. Emang segitiga milik Yahudi? Iya, kata Yahudi. Enak banget Yahudi ngaku-ngaku. Didukung lagi oleh umat Islam. Jangan didukung. Segitiga milik semua orang, termasuk segi enam milik semua orang, kecuali kalau dalam bendera itu milik Yahudi. Merah putih milik semua orang, kecuali kalau dalam bendera itu milik orang Indonesia. Kan gitu. Nih, kita nampaknya harus melakukan perbaikan istilah nih. Makanya kita mempelajari Al-Quran ini memperhatikan nama dan isi selalu pas. Kalau di luar Al-Quran ada nama yang tidak sesuai dengan isi, ada isi yang tidak diberi nama. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Surat Al-Baqarah seperti itu. Setelahnya kita membaca kehidupan manusia, ada muttaqin, ada kafaru, ada yang wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu sampai 13 ayat menjelaskan tentang sifat-sifat mereka yang tidak disebut namanya. Baru nanti ditemukan di surat-surat yang lain kata munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal basyirul munafiqina bi annahum adzabun alima idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Itulah kata munafik. Lalu setelahnya kita digiring oleh surat Al-Baqarah membaca kehidupan manusia, maka kita digiring oleh surat Ali Imran. Semuanya yang engkau baca dalam kehidupan manusia kembalikan kepada ketauhidan. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu surat Ali Imran. Dan saat kita mengembalikan kepada Allah, maka kita akan membaca manusia dan membaca diri kita dan membaca lingkungan kita bagaimana supaya betul-betul keluarga kita menjadi keluarga Islami, lingkungan kita lingkungan Islami yang dididik oleh surat Ali Imran ayat 103 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dilanjutkan dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
itu pembangunan keluarga dakwah, membangun umat yang aktif menjadi orang yang memberikan keteladanan kepada yang lain. Surat Ali Imran. Jadi mengajak umat bertauhid untuk tampil di hadapan masyarakat dunia sebagai orang yang memberikan keteladanan, yang tentunya tidak cukup hanya sekedar tampil di hadapan dunia memberikan keteladanan, tapi wujudkan dulu dalam keluarga kamu. Turunlah surat An-Nisa. Nah, surat An-Nisa ini membimbing kita untuk membangun keluarga yang islami, tetapi ditujukan untuk kepentingan umat manusia. Keluarga yang islami akan bermakna buat masyarakat luas. Makanya surat An-Nisa diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebahagian penulis berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia menyatakan bahwa ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nasu adalah ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Ternyata kalimat tersebut sulit untuk bisa diterima. Kenapa? Dua surat yang diawali dengan ya ayyuhan nasu ternyata surat di Madinah. An-Nisa dan Al-Hajj itu diawali dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat An-Nisa. Surat Al-Hajj ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'ah. Dua surat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, dua-duanya surat Madaniyah, surat yang turun setelahnya hijrah Rasul. Itu yang disebut dengan surat Madaniyah. Kemudian surat An-Nisa membimbing kita membaca kehidupan keluarga. Diingatkan, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, min nafsin wahidah. Kalimat min nafsin wahidah, saya cari kitab-kitab tafsir hampir sepakat yang menafsirkan nafsin wahidah, nafsi wahidah adalah Adam. Nah, bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ini dalam artian pilihan kata dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan min nafsin wahidah. Ini kan wahidah kata sifat untuk muannas ya, untuk wanita, karena wahidah ada taknya nih. Tapi ulama tafsir mengartikan nafsin wahidah adalah Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari nafsin wahidah ini zaujaha. Zauj, apa artinya zauj? Umumnya zauj diartikan apa? Suami ya. Zauj adalah suami. Dan hak ini tujuan kepada wanita kan? Rancu nih. Kalau mau kita pahami, nafsin wahidah adalah Adam. Dan Allah ciptakan pasangan buat Adam, zauj. Nanti dulu nih, gimana nih maksudnya nih? Masa Allah sediakan bagi Adam suaminya? Kan biasanya kan begitu tuh. Oh enggak, yang dimaksud dengan zauj di sini adalah istri. Jadi ini adalah wanita. Sedangkan hak kepada zauja, kepada wahidah. Hak ini adalah kepada wahidah, disebut di sini Adam. Sedangkan zauj adalah
suami. Ini kan gitu ya. Ini jadi pusing nih, jadi pusing nih. Jadi di sini yang mana laki-lakinya nih? Karena arti umum zauj adalah suami. Arti umum ha adalah kepada wanita. Berarti inilah wahidah. Maka dalam ini saya sempat merenung lama. Kenapa kok para ulama mengartikan nafsin wahidah Adam, sedangkan zauj adalah wanita, istrinya, dan hak kepada wahidah yaitu Adam. Siapa berit kieu ya teh. Makanya akhirnya saya mengambil pandangan pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni, kalau benar mudah-mudahan Allah merupakan ijtihad yang bermakna bernilai 2. Nafsin wahidah adalah bahan, nafsin wahidah bahan diciptakannya Adam dan Hawa. Ini akan lebih aman. Jadi khalaqa zaujaha, Allah menciptakan dari nafsin wahidah itu adalah berpasangan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga punya anak berpasangan yang disebutkan dalam riwayat para ulama dari para sahabat. Ada anak laki-laki namanya Qabil, ada Habil, masing-masing lahir bersama perempuan sehingga nanti akan menjadi istrinya masing-masing. Dan terjadilah perdebatan antara Qabil dan Habil. Aku mau yang itu. Enggak, ini adalah buat aku. Dan Adam langsung menetapkan yang ini buat engkau, yang ini buat engkau. Kata Qabil, enggak, kamu terima. Maka ketika Adam berangkat menuju Mekah, Qabil berkata kepada Habil, Bil, kau harus memilih perempuan yang itu. Ini buat aku. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Maka Rasulullah SAW menegaskan, tidak ada satu peristiwa terjadi pembunuhan kecuali dosanya nyampe kepada pembunuh pertama. Karena dia adalah yang punya inisiatif untuk menjadi pembunuh diikuti yang lain. Ya, saya memberi keterangan tentang nafsin wahidah ini adalah jelas nafsu yang satu itulah yang Allah ciptakan pertama. Dari nafsu yang satu Allah ciptakan Adam dan pasangannya. Atau dari nafsu yang satu ini adalah diciptakan oleh Allah berpasangan, zaujaha. Hak ini kepada nafsin wahidah tidak disebut Adam, nafsin wahidah sudah. Kalau disebut Adam jadi problem buat kita. Tapi nafsi wahidah sudah nafsi wahidah. Artinya masing-masing punya pasangan. Dan bagaimana terkait dengan ada ungkapan bahwa ibu-ibu ini, sebutkannya ibu-ibu ya, biar terasa oleh ibu-ibu nih. Ibu-ibu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki. Enak gak bu? Dibilang begitu. Ya enak gak enak, kalau memang realitanya begitu ya kita terima. Dari mana itu berita itu? Yang ada hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Wanita diciptakan dari tulang bengkok. Tidak disebutkan tulang bengkok milik Adam, enggak. Dari tulang bengkok. Ya tulang bengkok, kenapa ya bengkok? Enggak lurus. Ya ada yang lurusnya, ada yang bengkoknya. Kalau bengkok semuanya repot, lurus semuanya juga repot. Kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, kalau bapak-bapak mau belanja, berangkat ke pasar atau ke supermarket, direncanakan dari rumah mau beli apa, maka nyampe di supermarket itu aja yang dibeli, lurus itu si bapak mah, gak mikir sana sini. Betul ya? Coba kalau ibu-ibu gitu gak? Ibu yang bilang tuh.
Mau kemana? Mau ke pasar beli apa? Beli ayam. Udah, beli ayam nih uang. Nyampe di sana, belum nyampe ke tempat ayam, lirik sana, beli lirik situ, beli terus, bulak belok. Kalau enggak bengkok itu bukan wanita. Dan kalau dua-duanya lurus, enggak lengkap di rumah. Makanya harus ada yang bukak bengkok. Itu fungsinya. Dan ibu belok itu istiqomah dalam beloknya itu. Kan dalam alat kehidupan sehari-hari, kalau dikenal lambang komunis ada palu aritnya, itu arit nggak akan bisa disebut arit kalau lurus, nggak itu. Jadi sebetulnya harus bengkok, memang akan berfungsi. Nah, ibu-ibu memang harus bengkok, akan berfungsi sebagai ibu. Coba, sedang mengerjakan apa? Sedang masak. Ingat anak, oh nangis, gendong. Sambil gendong, sambil masak. Sambil menyusui, sambil masak. Ini kotor, sambil ngepel juga. Oh. Semuanya dikerjakan. Makanya bapak-bapak jangan sampai merasa kaget kalau ibu mengerjakan sekian banyak pekerjaan, gak yang selesai. Habis terlalu banyak pekerjaannya. Nanti diselesaikanlah oleh bapak-bapak satu persatu. Ada kerjasama. Nah, jadi ada yang memang lurus. Makanya disebutkan dalam surat An-Nisa, dalam pembangunan rumah tangga, ar-rijal qawwamun, laki-laki yang meluruskan. Ketika memang ada bengkok yang tidak punya arti, banyak bengkok yang punya arti, nah itu mah dibiarkan saja. Jadi ada saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Inilah surat An-Nisa. Subhanallah. Makanya kalimat min nafsi wahidah ini dalam surat An-Nisa pas sekali kalau kita sebutkan laki-laki perempuan dari satu sumber, nafsi wahidah. Cuma proses kejadian disebutkan diciptakan dari tanah, diciptakan dari tulang. Kalau Adam diciptakan dari tanah, kemudian wanita diciptakan dari tulang, mana yang lebih kuat, tulang apa tanah? Ya, dalam kehidupan sehari-hari tanah lebih kuat daripada tulang. Betul nih. Tanah mah bisa dihancurin. Tulang lebih kuat, keras kalau tulang kan. Dan ternyata kaum wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki benteng yang dapat menjaga janin. Ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Tidakkah kami ciptakan kamu, alam nakhluqukum min ma'in mahin, kami ciptakan kamu dari air yang hina. Sebelum keluar sempat dijaga dalam tempat yang aman, yaitu pada rahim ibu. Kuat itu. Dan terbukti kehidupan sehari-hari kita saksikan kaum ibu itu memiliki pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan laki-laki. Semua pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan ibu-ibu, tapi tidak semua pekerjaan ibu-ibu dapat dikerjakan laki-laki. Karena tuh sekali-kali laki-laki lah gitu. Jangan wanita terus yang kalah. Saya jadi pembela wanita di saat ini. Iya, coba. Apa sih yang pekerjaan laki-laki yang bisa dikerjakan wanita saat ini? Semuanya bisa. Ya, termasuk menjadi petinju sekarang ada wanita. Binaragawan, binaragawati sekarang mah ada. Naik listrik segala macam, supir taksi, tukang beca sekarang mah ada wanita. Tapi sama sekali tidak mungkin laki-laki ada yang mampu melahirkan, mengandung, menyusui, gak akan ada sampai kapanpun. Makanya tidak dapat kita terima kalau dipahami secara mutlak
makna emansipasi. Ini merugikan laki-laki nih. Gak akan mungkin laki-laki menerapkan makna emansipasi. Persamaan hak laki-laki dan wanita, persamaan hak dan kewajiban. Gak mungkin itu. Terutama masalah kewajiban, laki-laki menyerahlah. Saya kalau pokoknya ada yang bilang kepada saya seorang wanita, tolonglah Pak Saiful gantian lah. Melahirkan, menyusui, maaf ya. Gak mungkin hal itu dilaksanakan. Jadi kalimat min nafsi wahidah menggambarkan bahwa wahai bapak dan ibu, satu sumbernya dulunya itu. Jangan sampai ada yang merasa aku lebih hebat dari satu sumber. Allah yang mengatur dan berpasangan, artinya saling memerlukan satu sama lain. Dalam surat An-Nisa sampai dibahas tentang masalah awal kejadian, dilanjutkan dengan proses kejadian sampai berkembang biak demikian banyak, dan ada yang memang ditinggal wafat sejak kecil disebut yatim. Dan awal surat An-Nisa berbicara tentang yatim. Dari pembahasan yatim baru diarahkan, aduh bagaimana ini cara menyelesaikan, cara menangani anak yatim yang begitu banyak. Kewajiban bapak-bapak. Kata bapak-bapak, aku sih mau mengurus anak yatim, tapi aku tidak mau membuat tambah kesibukan istri saya, sebab dia juga sudah sibuk dengan anak yang dilahirkan dari dia sendiri. Maka kata Al-Quran, tambah istri kamu, kan gitu. Itu sebetulnya secara kronologis ayat berbicara tentang poligami itu adalah untuk ngurus anak yatim. In khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Apabila kamu khawatir tidak mampu dengan adil mengurus anak yatim, maka nikahilah wanita yang lain yang sesuai dengan seleramu, untuk supaya kamu dapat tenaga baru untuk mengurus anak yatim. Kira-kira gimana, Bu? Iya, sebab anak yatim itu amanat dari Allah untuk orang yang memang memiliki kemampuan. Dan apabila diurus anak yatim oleh orang yang memiliki syarat, memiliki kemampuan, Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha, aku bersama anak yatim kayak begini di surga. Nah tentu bila bapak-bapak punya keinginan mengurus anak yatim dan istrinya mendukung, nilainya buat bersama. Walaupun ibu tidak langsung mendidik, karena untuk ngaras anak sendiri adalah sudah repot. Ya udahlah Pak, nambah istri buat ngurus anak yatim. Nah, pelabah dia mah ngarulang tuh si ibu tuh. Itu ayat Al-Quran jelas sekali. Ini adalah pembangunan masyarakat. Surat An-Nisa, pembangunan keluarga yang islami. Didirikan dari mulai keluarga yang islami sampai beberapa keluarga islami, maka akan terbentuk RT islami, RW islami, desa islami, kelurahan islami, kecamatan islami, sampai akhirnya menjadi negara yang islami. Kalau sudah negara yang islami, hubungannya hubungan internasional. Nah, hubungan internasional umat Islam ada dalam surat Al-Maidah. Nyambung ya. Surat Al-Maidah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhi janji-janjimu, janji menghadap kepada Allah, janji terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada umat, janji tingkat lokal, regional, kemudian tingkat nasional dan tingkat internasional. Makanya dalam surat Al-Maidah bahasan politik begitu luas. Di dalam surat Al-Maidah, politik antara satu negara dengan negara yang lain. Ini yang sedang saya tulis saat ini. Yang mudah-mudahan diberi usia. Hari ini baru sampai kepada surat Al-Maidah ayat 27 tadi itu. Ya, ngeridit lah. Mudah-mudahan dapat sampai tuntas kalau Allah berikan usia. Baru juz 6 dan cukup panjang,
Surat Al-Maidah ini walaupun ayatnya 120 ayat, tapi kelihatannya akan lebih luas bahasan daripada surat An-Nisa. Ya, baik. Jadi itulah karakter Al-Qur'an dari surat awal dan awal surat kedua, awal surat ketiga, terus sudah tergambar bagaimana hidup menjadi generasi Qur'ani. Tidak cukup hanya sekedar mampu membaca dan menghafal atau membacanya yang bagus karena punya sanad. Nah, sekarang ini sedang ramai sanad kan, sanad Al-Qur'an sedang dipopulerkan, nama sanad bagus, insya Allah banyak manfaat. Tapi hati-hati, jangan sampai orang yang punya sanad merasa lebih hebat daripada yang belum punya sanad. Sebab sanad itu hakikatnya adalah untuk membuktikan kesahihan. Untuk hadis dapat diketahui hadis ini sahih apa tidak dengan memperhatikan sanad. Untuk Al-Quran, semua Al-Quran dari awal sampai akhir sudah mutawatir. Jadi sanadnya apa? Sanad untuk memperkuat bacaan kamu. Tapi banyak orang yang tidak sampai mendapatkan ijazah sanad, tetapi bacaannya lebih bagus daripada yang sudah punya sanad. Ah, masa iya sih? Ya tergantung sanad yang dia pakai. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri soalnya. Jadi bukan menuduh orang lain. Saya waktu sebelum usia kuliah, baru lulus SLA, saya belajar ilmu qiraat, 7 qiraat, sampai diberi sanad oleh guru saya. Ini adalah sanad kamu. Jadi Saiful Islam dari ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya saya dapat belajar qiraat sab'ah, 7 qiraat. Lalu belajar lagi kepada yang lebih senior. Baca surat Al-Fatihah dengan satu riwayat seminggu baru selesai. Padahal sudah dapat sanad 7 qiraat. Belajar lagi kepada yang lebih senior, datang ke situ Al-Fatihah lagi. Besoknya datang ke situ Al-Fatihah lagi. Aduh, ini masih salah bacaan surat saya, bacaan Al-Fatihah saya. Baru satu surat dengan satu riwayat, bagaimana dengan 7 qiraat? Maka dari situ saya ngambil kesimpulan, udahlah, saya nggak usah bangga dengan sanad. Jangan sampai ada dalam diri saya kebanggaan dengan sanad. Ternyata satu riwayat saja oleh yang lebih senior, saya salah lagi. Maka dari situ sekarang juga saya di pondok pesantren. Kalau ada yang nanya, Ustaz kalau di sini ada program sanad? Enggak, saya bilang. Mari kita bina dulu akhlaknya, akidahnya. Kalau nanti sudah dari sini diupayakan akidahnya yang benar, akhlaknya yang mulia, ingin memperkuat, mendapatkan sanad kepada yang lain, silahkan. Tapi di sini bukan program itu. Khawatir ketika memberikan sanad ada rasa bangga diri berlawanan dengan akhlak Al-Quran. Semakin meningkat ketakwaan seseorang, tentu semakin merendahkan diri di hadapan Allah, dan semakin rendah hati di hadapan sesama mukmin, dan semakin hormat kepada yang lain. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, surat Al-Maidah membimbing kita untuk menjadi orang yang mampu menjalin komunikasi tingkat internasional, karena memang Al-Maidah adalah sebagai pembinaan untuk membangun negara yang islami tanpa disebut kata negara. Tidak aneh buat kita kalau ada orang yang mempertanyakan mana Qur'annya, kalau ada yang disebut dengan negara Islam. Ya nggak usah, di dalam Al-Quran nggak ada memang. Sebagaimana kalau di awal Al-Baqarah sifat-sifat munafik tidak disebut kata munafik, tetapi munafik itu ada. Itulah sekilas tentang karakter Al-Quran secara urutan surat. Ya. Sekarang karakter Al-Quran urutan ayat. Nah, tadi susunan surat sebagai sampel, nanti sampai surat An-Nas kalau ada waktu. Sekarang karakter Al-Quran susunan ayat. Pemanya kita perhatikan, kita ambil contoh surat yang paling pendek atau surat yang paling sedikit ayatnya, gitu maksud saya. Surat yang paling sedikit ayatnya, surat apa? Ya?
Ada 2 surat yang hanya 3 ayat. Al-Kautsar dan Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Ya, bagi yang senang kepada seni membaca, saya barusan menggunakan satu makom, ya. Atau istilah yang populer di Indonesia, lagu. Saya anti menyebut lagu untuk Al-Quran. Kenapa lagu? Lagwan walaiba. Lagu itu adalah sia-sia, main-main. Al-Quran mah serius. Tapi saya gunakan istilah makom. Makom itu adalah kedudukan, posisi. Posisi pembaca Al-Quran, ayat apapun, surat manapun, kalau sedang membaca, posisikan dirimu sedang mendengar Allah berfirman kepada dirinya. Ketika dapat panggilan, dirinya yang dipanggil. Dan ketika Allah menggunakan kata kami, rendahkan dirimu di hadapannya. Ketika Allah menggunakan kata aku, yakini tiada Tuhan selain Dia. Itu yang saya arahkan dari surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ini beda makomnya dengan yang tadi ya. Kalau tadi inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Beda. Apalagi inna a'tainakal kautsar. Beda lagi. Itu yang disebut maqam. Sangat penting dalam membaca Al-Quran. Maqamat itu yang disebut dengan at-taghanni, ghina, itu juga termasuk ingin kita jadikan diri kita, keluarga kita sebagai generasi Qurani, termasuk perhatikan bagaimana cara membaca Al-Quran yang mengantarkan pendengar tenggelam dalam keindahan Al-Quran. Beda membaca Al-Quran. Rasul kalau membaca Al-Quran beda dengan berbicara sehari-hari. Ada iramanya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanus sauti an yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Tidak ada izin seperti izin yang Allah berikan kepada nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Quran saat membacanya dengan suara nyaring. Berarti irama membaca Al-Quran bila kita pelajari, itu mempelajari apa yang diajarkan Rasul. Terus irama Rasul yang mana? Mana ada yang tahu? Karena nggak ada rekaman Rasul. Tapi yang paling mendekati adalah irama orang Arab. Karena Rasulullah adalah orang Arab. Dan kata para ahli irama, maka yang paling asli irama dari Arab adalah irama sika. Yang mana yang sika itu? Yang saya bacakan terakhir. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu masih satu irama, cuma ada yang sebut dengan rendah, ada yang naik. Disebut koror, jawab. Bentar lagi kan Ramadan ya. Silahkan gunakan ini. Dan gampang untuk mengingat irama ini. Bagi yang sering mendengar ada sholawat badriyah, ada nasyid Thala al-Badru alaina, nah itulah irama itu.
Tala'al badru alaina inna a'tainakal kautsar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dalam tadarus nanti Ramadan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dilanjutkan pembaca berikutnya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjutkan lagi sama yang lainnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Indah insyaallah, lebih enak dan gampang. Irama ini yang paling gampang. Tapi bagi orang yang memang memiliki potensi untuk menggali sekian banyak irama, mangalah silahkan diperdalam berbagai irama. Kalau saya di Maqdis, lembaga Maqdis, wallahu alam, sebelum Maqdis mengangkat istilah makom, ada enggak yang lain yang mengangkat istilah itu? Saya tidak dengar. Tapi Maqdis pertama-tama mengangkat makom dan sekarang sudah tersebar kemana-mana. Makom bayati, makom hijaz, makom nihawan, itu sudah tersebar sekarang. Tidak lagi menggunakan kata lagu atau lagam, tapi makom. Dan Maqdis pernah mengorbitkan program namanya 3 jam tamat Quran. Apa itu tamat Quran? Tahsin dan makomat artinya. Jadi selama 3 jam itu belajar tahsin dengan diberikan bagaimana irama yang lebih mudah dan lebih sesuai dengan selera masing-masing. Banyak orang yang mungkin saya cenderungnya ke sini, yang lain kecenderungannya ke sini, ya silakan saja. Yang paling penting bagi kita, bagaimana Al-Quran dapat kita nikmati. Hidup bersama Al-Quran adalah kenikmatan. Dan di dalam Al-Quran nikmatnya dari apa? Dari rasa harap dan takut nikmat. Dari rasa cinta dan benci juga nikmat. Kok aneh ya? Itulah beda. Al-Quran beda dengan yang lain. Kalau kita takut kepada binatang buas, pasti menjauh. Kalau takut kepada Allah, dekati. Kalau kita benci kepada seseorang, jauhi dia. Kan gitu. Jauhi. Dan kalau kita memang menjauhi, tentunya tidak akan pernah ketemu. Kalau kita benci kepada neraka, benci kepada kemurkaan Allah, dekati Allah. Supaya Allah tidak membenci kita. Kalau kita cinta kepada seseorang, banyak ngasih. Tapi kalau cinta kepada Allah, banyak minta. Ya beda, jangan disamakan. Cinta kepada Allah banyak minta. Bila kita kurang minta, enggak akan dapat cinta Allah. Kita diperintah oleh Allah banyak minta. Ista'inu bis sabri was shalah, ud'uni astajib lakum. Kemudian bimbingan dari Allah bagaimana cara meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana afrigh alaina. Rabbi auzi'ni. Mau Rabbi, mau Rabbana, mau Allahumma. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Silahkan. Nah, susunan ayat. Inna a'tainakal kautsar. Baik, kita perhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Ini adalah nahnu itu kami. Dan tulisan dulu kalimat inna a'tainakal kautsar tanpa titik. Hanya begitu dulunya. Tidak ada titik. Kalau begini bisa dibaca inna a'tainakal kautsar, bisa dibaca ana a'taituka. Sama, inna dengan anak, a'tainaka, a'taituka. Karena itu kalimat a'tainaka walaupun dibaca panjang a'taina, ya. Tapi ini tidak ada alif. Dalam Al-Quran tidak ada alifnya. Ini sangat mendalam nih ya. Kenapa? Kalimat a'tainaka tidak ada alif. Sebab kalau kita lihat asal tulisan
yang memiliki dua bacaan, cuma bacaan yang pasti harus sesuai dengan yang didengar dari Rasul, dari Jibril. Rasul bacakan kepada sahabat sebagaimana yang beliau terima dari Jibril, inna a'tainakal kautsar. Para sahabat dibimbing oleh Rasulullah cara menulis inna a'tainakal kautsar, begini tulisannya. Bahkan ini juga tidak ada, begitu aja dulunya. Ini tulisan di zaman sahabat masih hidup, di zaman Rasulullah masih hidup, tanpa titik, apalagi harokat, fathah, dhammah, kasroh, tanwin. Oh, nggak ada itu baru semuanya itu. Kalau baru bid'ah dong, ini bid'ah teh. Secara bahasa itu bid'ah itu. Tapi kan kullu bid'atin dolalah, hati-hati, batasi makna kullu bid'atin. Jangan secara mutlak. Kalau secara mutlak hidup kita semuanya bidah. Secara mutlak umpamanya setiap yang tidak ada contohnya dari Rasulullah bidah, ya semuanya kita ini tidak ada contohnya. Ngaji pakai pengeras suara ini enggak ada zaman Rasul. Apalagi pakai kamera ini nih, bidah semuanya. Wah, dolalah semuanya. Kullu dolalatin finnar juga harus dibatasi mana dolalah. Jangan secara mutlak semua kesesatan finnar. Enggak semua kesesatan. Kenapa kamu terlambat datang? Saya tersesat jalan. Neraka lu. Apa begitu? Enggak kan? Kan semua kesesatan finnar. Kesesatan dalam hal apa finnar itu? Demikian juga bid'ah dalam hal apa yang dikutuk itu. Kalau semua yang baru bid'ah, semua bid'ah, dolalah, semua dolalah, finnar, enggak ada yang tidak akan masuk neraka, semuanya kita masuk neraka nih. Handphone, wah ini parah, lebih parah lagi itu. Enggak ada zaman Rasulullah handphone itu. Enggak, ini urusan masalah mursalah saja. Itu kata masalah mursalah dari mana itu? Dalam Quran enggak ada, dalam hadis enggak ada. Ini agak sedikit berpikir kita ya. Saya berusaha kalau dengan santri sampaikan kepada mereka, kita harus berlapang dada melihat perbedaan, utamakan persamaannya. Setiap kali ada perbedaan, lihat persamaannya apa. Jangan setiap kali ada persamaan, lihat perbedaannya, repot kita, capek kita. Tapi kita lihat persamaannya, insya Allah akan menenangkan jiwa kita. Kalau persamaannya itu adalah ada, alhamdulillah kita utamakan. Perbedaannya tidak mengganggu persamaan, ya alhamdulillah. Nah, baik. Kalimat inna a'tainakal kautsar ini ayat pertama. Kata inna adalah jelas bermakna kami. Enggak ada arti lain. Lalu fasholli li rabbik. Salatlah kamu untuk Rabbmu. Ini susunan kalimat ini rasanya seperti rancu gitu. Itulah sunnah Al-Quran. Kenapa tidak berfirman, kami berikan kepada kamu kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak didapat oleh yang lain, itulah Al-Kautsar. Fasalli, maka salatlah kamu pada kami. Itu susunan umum. Fasalli lana, susunan umum. Tapi Allah menggunakan kalimat fasalli li rabbik. Salatlah kamu untuk Rabbmu. Dan begitulah sunnah bahasa Al-Quran. Ayat demi ayat kalau kita sambungkan, tanpa ilmu Al-Quran akan bingung kita. Bahkan bukan susunan ayat, susunan kata. Umpamanya dalam surat Yasin, umpamanya kita ambil contoh, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma li la a'budu, bagaimana mungkin aku tidak menyembah alladhi fatarani, zat yang menciptakan aku, wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'un, kamu dikembalikan. Kok jadi kamu, tidak aku lagi? Bagaimana mungkin aku tidak menyembah zat yang menciptakan aku, padahal hanya kepadanya aku dikembalikan. Nah, itu bahasa kita. Tapi bahasa Al-Quran enggak begitu.
Bagaimana mungkin aku tidak menyembah zat yang menciptakan aku, sedangkan kamu semuanya hanya kepada kembalikan. Apa hubungannya, nyambung gak ini dari aku menjadi kamu? Gak jauh-jauh surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sifat Allah. Dia. Iyyaka na'bud, hanya padamu. Kenapa tidak hanya padanya? Adalah susunan bahasa Al-Quran beda dengan susunan bahasa yang lain. Dari sekian banyak perbedaan, jadilah kita berbeda dengan kebanyakan manusia. Generasi Qurani beda dengan generasi yang lain. Dan surat Al-Asr menyebutkan, wal asri innal insan lafi khusr illa alladzina amanu. Demi masa, sungguhnya manusia tenggelam dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Artinya yang tidak tenggelam hanyalah orang yang beriman. Enggak banyak. Yang namanya kecuali pasti sedikit orang yang sadar akan hakikat waktu. Enggak banyak. Hanya alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Generasi Qurani hendaklah senantiasa menjadi generasi yang memang siap apabila orang lain berkata, kok kamu beda sih? Emang aku beda. Cobalah ikut yang lain. Aku ingin menjadi orang yang diikuti, bukan orang yang mau ikut. Kenapa kok begitu? Aku hubungannya dengan Allah. Tidak ikut-ikutan kepada sembarangan. Tapi yang aku ikuti adalah bacaan, ikuti Al-Quran. Pemahaman, ikuti para rasul, para nabi, para ulama, para salihin. Bukan sembarang orang. Alhamdulillah kita diberi nikmat itu semuanya. Nah, baru sekarang itu adalah watak Al-Quran berhubungan dengan masalah susunan ayat. Kita ambil contoh dua saja. Inna a'tainakal kautsar, al-kautsar banyak, fasholli rabbik, maka salatlah kamu kepada Rabbmu. Kenapa tidak fasholli lana, salatlah kepada kami? Sebab susunan kalimat kita tentunya kami, tapi di sini fasholli lana. Sekarang lebih sempit lagi, yaitu pilihan kata. Inna a'tainaka. Kenapa di sini a'taina? Allah pilih kata kami, tidak aku. Allah menggunakan kata kami untuk makna kami bagi Allah, bukan untuk makna kami bagi kita. Kami bagi kita banyak, kami bagi Allah tidak banyak. Tapi maha agung, maha mulia, maha perkasa. Kekuatan Allah, sumber semua kekuatan, banyaknya kekuatan di mana-mana bersumber kepada yang satu. Makanya kalau kita sedang bersama-sama 1000 orang, kami semuanya adalah umat Islam. 1000 orang, jangan macam-macam kamu, kami adalah banyak. Di hadapan Allah, semua kekuatan hanya bersumber kepada Allah. Makanya Allah lah yang lebih berhak untuk menggunakan kata kami daripada kita. Tapi tentu berbeda makna kami bagi Allah dengan makna kami bagi kita. Sebagaimana kalau Allah menggunakan kata aku, jangan disamakan dengan akunya kita. Kaminya bagi Allah tetap satu. Akunya bagi Allah tetap maha agung, maha mulia, maha perkasa. Buat kita kata aku lemah, gak punya teman, gak punya kekuatan. Bagi Allah menggunakan kata aku, maha mulia, maha perkasa, pemilik semua kekuatan, pemilik semua kemuliaan. Dan ketika Allah menggunakan kata kami, tetap Allah tauhid, tetap Allah la ilaha illallah. Paling sekarang muncul pertanyaan, kapan Allah menggunakan kata kami dan untuk apa? Dan kapan Allah menggunakan kata aku dan untuk apa? Hakikat kami dan aku bagi Allah sama. Tetapi ada apa di balik penggunaan kami di satu tempat dan penggunaan aku di tempat yang lain? Ketika kita temukan dalam surat Az-Zariyat umpamanya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Kalimat khalaq itu aku ciptakan. Ciptaan dihubungkan kepada aku di sini.
Kenapa? Sasarannya adalah liya'budun. Ini sasaran dari kalimat khalaqtu. Oh iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ini kan khalaqtu. Tetapi tujuannya di akhir adalah liya'budun. Untuk menyembah padaku. Jadi kalimat khalaqa menciptakan, sasaran adalah untuk ibadah, maka Allah menggunakan kata aku. Untuk ibadah, tauhid. Beda dengan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, di sini adalah khalaqnakum. Di sini ada nun. Nah, sungguhnya kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kesama-sama khalaqa, kadang pakai aku, kadang-kadang pakai kami. Ketika pakai kami, menjelaskan tentang karunia yang harus kamu syukuri. Ketika Allah menggunakan kata aku, menjelaskan tentang pentingnya kamu hanya menyembah pada aku. Bersihkan keyakinan-keyakinan yang dapat merusak akidah tauhid. Maka diawali dengan kalimat khalaqtu. Kemudian dalam kalimat yang lain kita temukan banyak sekali kami, dan ketika Allah menggunakan kata kami, maka suka ada pengarahan untuk tauhid. Inna khalaqnakum inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbik. Ini tauhid nih. Salatlah kamu untuk Rabbmu, satu. Setelahnya ada kami, dilanjutkan kepada satu. Termasuk surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallah. Tidak inna akramakum indana. Kami ujungnya Allah. Kami ujungnya Rabb. Ada pengarahan. Begitulah karakter Al-Quran dari segi susunan kata. Karakter Al-Quran dalam pilihan kata. Nah, pilihan kata di sini na, di sini Rabb. Pilihan katanya berbeda dengan umumnya susunan kalimat yang diatur, yang disusun oleh para penulis. Entah penulis disertasi, tesis, skripsi, pasti ini akan dibantah nih oleh dosen nih, dosen pembimbing nih. Bila pindah-pindah, kadang kami, kadang aku, kadang penulis, ini gimana nih? Penulis berpendapat bahwa aku, gimana ini? Ya penulis aja terus. Aku ya aku terus, kan gitu. Sekarang pilihan kata lagi ya, pilihan huruf. Nah, sekarang pilihan huruf. Kalimat a'tayna ya. A'tayna dengan a'taitu sudah tadi ya. Ada lagi ataitu ya. Ataitu ya. Atau ataina. Pemanya diganti a'taina dengan inna ataina. Kan ata dengan ata ini mirip. Ain dengan hamzah satu makhraj. Ini kalau bicara Al-Quran kemana-mana ya. Masuk ilmu tajwid, masuk ilmu ya, pengucapan huruf, harus nyambung kemana-mana. Tajwid itu cuma 3 ya Bu ya Pak. Cuma 3 tajwid, itu nggak banyak. Tajwid itu berbicara pengucapan huruf, pembahasan panjang, dan gunah cuma itulah. Nggak ada lagi.
Pengucapan huruf terbagi pada dua, makhraj dan sifat. Makhraj ada 17, sifat ada banyak, ada syiddah, ada rukhawa, ada dan selanjutnya. Kemudian mad ada asli, ada fari. Yang fari banyak, gitu. Kemudian ada gunnah ada tafkhim, ada tarqiq. Itulah pengucapan dan ilmu tajwid. Nah, bedanya apa? A'ta dengan ata. Kalau a'ta memberi, ada perpindahan barang kepemilikan dari satu ke tempat yang lain. Kalau ata cuma datang, mendatangkan. Zakat mendatangkan, bukan memberi. Jadi orang menyalurkan zakat jangan merasa menjadi pemberi. Cuma memindahkan harta orang lain dari tangan kamu kepada mustahiknya. Jangan nyombong, oh kalau enggak aku kasih kamu, kelaparan loh kamu. Milik Allah, bukan milik dia. Makanya zakat wa atuz zakah, tidak wa a'tauz zakah. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Rasulullah kenikmatan yang tak terhingga, menggambarkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan salah guna terhadap pemberian. Kalau kita diberi oleh Allah, akan banyak salah guna. Tidak diberi saja sedang salah guna. Kita diingatkan, ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Kita salah guna juga. Apalagi kalau diberi. Makanya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak didatangi ilmu kecuali sedikit. Sudah sedikit, disalahgunakan lagi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.